warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada di seluruh Indonesia, berjumpa dengan kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan kegiatan coaching pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Deni Ernanisih, CGP Angkatan 7 Tulang Bawang. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Triyono, CGP Angkatan 7. Kemudian ada di sebelah kanan saya ada Bu Heti Listina, CGP Angkatan 7. Baik, terima kasih. Ini tadi pembukaan saya sebagai observer, dan selanjutnya Bu Heti silakan share karena sebagai coachnya, dan saya akan berbincang sama Pak Trini. Baik Pak Triyono, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang sekali Ibu. Saya kesini dengan perasaan senang dan semangat Ibu. Alhamdulillah, saya juga begitu Pak. Saya senang sekali karena dalam praktek coaching ini saya bisa berhadapan langsung dengan Pak Tri untuk bincang-bincang tentunya ya Pak ya. Ya betul Ibu. Pak Tri ini nanti pada kegiatan coaching sebagai coach ya Pak? Ya betul Ibu. Kira-kira rubrik penilaian nanti apa? Rubrik yang akan saya pakai nanti dengan alur tirta Ibu. Seperti apa sih alur tirtanya? Alur tirta. Baik Pak Tri, sebelum praktek coaching ini dimulai, Bapak sebagai coach, kira-kira rubrik penilaiannya apa? Rubrik yang akan saya pakai dalam pertemuan kali ini atau coaching kali ini, kita akan menggunakan alur tirta. Yang seperti apa ya alur tirta? Alur tirta itu singkatan dari P, itu adalah tujuan. Tujuan dari pertemuan kali ini. I adalah identifikasi masalah yang didapat. L adalah rencana aksi tindak lanjut. Terus PA adalah tanggung jawab yang akan kita dapatkan. Bagus ya. Akan praktek coaching dengan alur tirta. Tentunya saya sudah gak sabar ini Pak untuk melihatnya. Kemudian pada kompetensi coaching itu kan ada 3, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan berikut. Kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan sama Pak Tri ini yang bagian mana? Ya, kompetensi dan indikator yang hendak saya tuju yaitu dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga bermakna itu. Baik, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya Pak ya. Apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak? Untuk indikator yang hendak saya capai, yang pertama adalah saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu Heti. Nantinya tentunya dengan jawaban-jawaban dia yang bisa keluar dari hati nurani Ibu Heti itu sendiri. Oke, baik. Mudah-mudahan proses nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya Pak ya. Amin. Baik, saya kira cukup dari observer sebagai observasi ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Silakan dilanjutnya kegiatannya, Bu Heti. Ya. Selamat sore Ibu Heti. Selamat sore Pak Tri. Bagaimana keadaan Ibu tadi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Amin. Mudah-mudahan dengan keadaan Ibu yang sekarang, Ibu memiliki kekuatan full untuk coaching kita hari ini. Ya. Walaupun semangat. Tentunya dalam pembicaraan kita ini jangan sampai nanti pembicaraan kita itu tidak ada tujuan Ibu. Jadi untuk kali ini apa yang Ibu ingin sampaikan? Nah begini ya Pak ya, sebelumnya saya bercerita terlebih dahulu. Awalnya itu saya menyangka bahwa ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak itu hanya untuk diri kita sendiri penerapannya di kelas gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata kita harus bisa menggerakkan rekan-rekan di sekolah.
kesulitan gitu Pak untuk menggerakkan rekan-rekan untuk ikut menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu Pak. Pembelajaran Iya. berpihak pada murid. Oke. Iya. Gini Bu, supaya kita tidak terlalu panjang karena waktu kita ini kan hanya pendek Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu sebagai seorang guru di kelas, pembelajaran yang berpihak pada murid itu yang seperti apa gitu? Menurut saya ya Pak ya, seorang guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas itu yang pertama, guru itu bisa mengakomodir beberapa kebutuhan belajar murid di kelasnya Pak. Itu salah satunya. Dan selanjutnya seorang guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu guru yang bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman Pak dan menyenangkan untuk muridnya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru itu mampu menyajikan sebuah pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga anak-anak ketika belajar itu termotivasi, semangat gitu Pak. Ya, jadi termotivasi Ibu ya. Ya, Ya. Terus dari yang sudah Ibu sebutkan tadi, dari berbagai rangkaian yang sudah Ibu sebutkan tadi, idealnya Ibu itu mau seperti apa? Kalau untuk saat ini Pak, saya itu di teman-teman di sekolah saya itu kira-kira skalanya itu baru sampai 5 Pak. Gitu ya. Ya. Jadi tadi Ibu sebutkan skala ya. Tapi sebenarnya Ibu ya, untuk skala itu kan 1 sampai dengan 10. Sedangkan Ibu tadi sebutkan sampai dengan 5. Kira-kira untuk mencapai skala misalkan lebih bagus daripada 5 itu, apa yang ingin Ibu yang ingin Ibu terapkan atau ingin Ibu pakai untuk mencapai level yang Ibu sebutkan? Nah, kalau untuk level yang sempurna nih Pak ya, Ya. umpamanya 1 sampai 10 itu ya nggak muluk-muluk Pak. Saya ingin meningkatkannya sampai ke level 7 saja, itu kayak sepertinya sudah luar Oh, biasa sampai level perkembangan 7. dari mereka itu. Benar, gitu, Pak. Jadi sampai level 7 saja. Bagaimana cara melihat guru-guru di tempat Ibu itu sampai mencapai level 7 itu? Caranya seperti apa? Caranya seperti yang saya sampaikan tadi itu ya Pak ya, mungkin saya akan yang pertama akan mulai saya lakukan, Ya. saya akan mencoba mengkomunikasikan kembali dengan mereka di sela-sela jam istirahat mungkin Pak ya. Saya akan mencoba mengkomunikasikan kembali kepada rekan-rekan saya pentingnya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas Pak. Itu mungkin ya yang bisa saya lakukan Pak ya. Kemudian saya juga akan mencoba mendampingi Pak ya, mendampingi mereka untuk belajar atau memulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemungkinan kalau saya dampingi mungkin mereka akan mulai Pak ya, memulai. Selanjutnya apa lagi ya Pak ya? Kemungkinan saya akan membuat video-video pembelajaran Membuat saya video, ya. bagus sekali ya. Saya akan memvideokan proses saya mengajar di kelas, kemudian akan saya kirimkan ke grup sekolah Pak. Jadi secara tidak langsung mereka itu bisa melihat, oh pembelajaran yang berpihak pada murid itu sangat menarik diterapkan di kelas gitu Pak. Oke, Ibu, saya sudah mendengarkan dengan seksama apa yang Ibu sampaikan tadi. Tentunya itu bagus sekali untuk peningkatan pengembangan kelas kita. Jadi ada beberapa, yang pertama adalah mencoba mengkomunikasikan Ibu ya. Tadi 1 mencoba mengkomunikasikan, 2 adalah cara pendampingan. Jadi Ibu akan melakukan pendampingan kepada guru-guru agar mereka dapat melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, Ibu ingin membuat video-video yang akan dikembangkan atau di-share ke grup-grup sehingga nanti itu sebagai aksi baik lah ya istilahnya, sebagai aksi baik Ibu. Nah, kira-kira menurut Ibu yang mana yang bisa dilakukan terlebih dahulu di antara 3 ini Ibu? Untuk
waktu dekat ya Pak ya, mungkin yang akan saya mulai adalah mencoba mengkomunikasikan kembali di sela-sela jam istirahat Pak. Itu. Komunikasikan. Oke. Ya. Oke, dengan mengkomunikasikan Bu, kira-kira waktunya kapan Ibu bisa ketemu dengan mereka Ibu? Mengingat pentingnya pembelajaran yang berpihak pada murid ini ya Pak ya, mana kita tahu kan sekarang pembelajaran itu bersifat dinamis, anak-anak itu suka sesuatu yang baru dengan perubahan yang baru. Nah akan mungkin besok ya Pak ya, besok akan segera saya mulai berkomunikasi dengan mereka di jam istirahat. Berarti secepat itu Ibu ya? Cepat, iya. Oke, dengan begitu kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kali ini Ibu? Nah, Luar biasa sekali ya Pak. Ya. Terima kasih loh, ini saya sudah di coaching. Jadi Ya. saya yang tadinya tidak terpikirkan saya itu harus bagaimana menggerakkan rekan-rekan di sekolah. Akhirnya melalui coaching bersama Pak Tri ini saya terpikirkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Akhirnya saya menemukan solusi-solusi tadi. Bahwa yang pertama saya akan melakukan komunikasi di sela-sela jam istirahat dengan rekan-rekan di sekolah. Yang kedua, saya akan mencoba mendampingi mereka untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid kelas. Dan yang terakhir tadi, saya akan membuat video-video pembelajaran yang akan saya kirim ke grup sekolah. amin. Luar biasa sekali Bu Eti ini. Terima kasih Bu Eti. Jadi mudah-mudahan dengan Ibu Eti bisa menerapkan apa yang sudah menjadi tujuan tadi. Tentunya Ibu Eti sudah memiliki kekuatan yang full. Jadi untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup Bu. Saya ingin dengar nanti percakapan kita yang berikutnya Ibu. Nanti kira-kira Siap. apa hasilnya Siap. nanti kita bicarakan lagi Bu ya. Ya, Pak. Terus Terima siap, kasih. harus ya, Ya mendengar siap. cerita dari saya. Ya siap Ibu pasti. Saya akan siap mendengarkan apa yang menjadi keluhan Ibu, apapun yang cerita yang jelas saya ingin cerita bagusnya Ibu ya. Siap. Terima kasih Ibu. Jadi akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses coaching sudah selesai ya Pak ya. Tadi saya sudah mencatat hal-hal yang sudah Bapak laksanakan sebagai coach di sini, yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang begitu luar biasa, pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan kompetensi yang Pak Tri akan kembangkan. Baik Pak Tri, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat Pak proses coaching untuk sore hari ini sudah selesai. Saya sudah mendengarkan begitu banyak pertanyaan yang Bapak berikan kepada Bu Hetty dan sangat berbobot. Udah menanyakan target-target yang ingin dicapai, kemudian apa dulu yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian nih Pak Tri, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi saya sudah menanyakan sama Ibu Eti ya, dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot dengan alur kita yang akan kita pakai. Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Setelah tadi memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin dengan kesadaran penuh ya, atau dengan iya, dengan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan full. Artinya bisa mengamati atau mencermati hal-hal penting apa yang disampaikan oleh Ibu Eti. Baik, tentunya itu akan Bapak terapkan pada saat Bapak menjadi coaching, menjadi coach ya Pak ya. Baik, terima kasih, sebuah rencana yang sangat luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa Bapak praktekkan dan kemudian mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Baik, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.